Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok Mandala. Saya Ari sebagai pembicara satu, Aldipa bertindak sebagai pembicara kedua, dan Fadel bertindak sebagai pembicara ketiga. Kami di sini berdiri sebagai tim pro dengan mosi kuliah daring selama pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 adalah jenis wabah yang tingkat penyebarannya sangat tinggi dan cepat. Wabah ini menyerang sistem imun dan pernapasan manusia. Pencegahan wabah ini dilakukan dengan menghindari interaksi langsung orang yang terinfeksi dengan orang-orang yang terpapar virus corona ini. Kuliah daring artinya adalah sebuah metode pembelajaran di mana pengajar dan yang diajar terpisah, alias tidak bertatap muka secara langsung. Namun, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, bisa tetap berkomunikasi menggunakan media pembelajaran seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Jadi, kita ketahui bersama, selama pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19, yaitu dengan melaksanakan kuliah daring. Akibat adanya pandemi ini, mengubah tradisi kita, mulai dari cuci tangan setiap hari, penggunaan masker, hingga perjumpaan antar manusia. Tentu ini berat, karena secara budaya dan psikologi kita tidak disiapkan. Dari semua pola kebiasaan sosialitas yang berubah, sistem pendidikan pun disentuh culture baru, face-to-face menuju screen-to-screen. Persoalan yang terjadi adalah sistem pendidikan berubah, namun metodologisnya masih sama. Pandemi terjadi di saat digitalisasi merajai generasi. Tiba-tiba saja di jantung peradaban, setiap negara dengan begitu cepat memanfaatkan kebijakan virtual sebagai pengganti tatap muka langsung dalam urusan tata kelola kenegaraan. Salah satunya meliputi bidang pendidikan. Kita mungkin masih mengetahui bahwa sektor pendidikan berkembang di dalam sejarah dengan segala dinamika dan kompleksitasnya. Juga dijumpai bahwa setiap generasi pada zamannya, kendati secara evolutif, mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang demikian dari batu tulis, papirus, kertas, hingga yang non-kertas atau virtual. Artinya, setiap tantangan dalam sektor pendidikan selalu disertai dengan kapasitas adaptatif manusia. Karena manusia itu progresif sekaligus dinamis, yang dibutuhkan hanyalah rekonsiliasi atau kerjasama antar pelaku pendidikan dan sarana pendidikan. Dalam konteks pandemi, kita memang disentuh culture baru, belajar online. Namun pada saat yang sama, kita generasi pembelajar saat ini tidak lain adalah generasi milenial dengan sistem digitalisasi sebagai karakter utama. Bahkan di beberapa tempat, khususnya di negara-negara yang maju secara teknologi, belajar online adalah sesuatu yang lumrah. Sadar atau tidak, belajar online dalam konteks pandemi merupakan sebuah pilihan yang paling mungkin diterapkan dalam sektor pendidikan. Artinya, setiap negara wajib melakukan hal yang sama. Ketika sebuah gerakan dilaksanakan secara serempak dan dalam tataran global, maka ada suatu kesadaran lain yang harus dipertimbangkan. Sepertinya belajar online yang menjadi tanggung jawab kita semua terhadap kehidupan orang lain. Ini adalah pilihan etis, sebuah option fundamental atau pilihan dasar manusia. Maka dengan ini, kami dari tim Mandala pro terhadap kebijakan kuliah daring selama pandemi COVID-19. Ya, terima kasih kesempatannya, saudaraku pembicara pertama. Jadi pada pembicara pertama tadi sudah ditekankan bahwa saat ini generasi milenial sudah mengenal sistem digitalisasi. Untuk itu, kuliah virtual merupakan salah satu solusi untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19, khususnya di lingkungan kampus atau sekolah. Telah kita ketahui bersama, pada tanggal 11 Februari 2020, WHO atau World Health Organization menyebutkan bahwa penyakit dari
virus corona dinamakan COVID-19 yang memiliki kepanjangan dari coronavirus disease yang muncul di dasawarsa akhir 2019. Virus corona ini adalah tipe baru yang awalnya ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. WHO menetapkan darurat dunia atas penyebaran virus corona yang begitu luas sehingga seluruh pihak harus ikut berpartisipasi meningkatkan pengawasannya terhadap kesehatan masyarakat. Dikutip dari data media online Zona Jakarta, pada 24 September 2020, data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, orang yang terkena virus corona bertambah 4.634 orang. Dengan penambahan tersebut, kasus corona di Indonesia secara keseluruhan menjadi 262.022 orang. Selain itu, kasus orang meninggal di Indonesia juga bertambah menjadi 10.105 orang. Akibatnya, pemerintah Indonesia mulai cepat dan tanggap untuk menganjurkan warganya menerapkan physical distancing atau mengisolasi diri di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas. Karena semakin mewabahnya virus COVID-19 yang berdampak luas bagi sektor penting di Indonesia, terutama pada sektor pendidikan. Di Indonesia, aktivitas yang melibatkan sekumpulan orang kini mulai dibatasi, seperti bersekolah, beribadah, bekerja, dan lain-lain. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka dalam kurung konvensional dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring dalam kurung Surat Edaran Kemendikbud-Dikti nomor 1 tahun 2020. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online. Maka dari itu, salah satu langkah yang tepat dalam situasi seperti ini adalah memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi bagi pengembangan sistem pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi, yaitu dengan model pembelajaran daring dalam jaringan atau online learning model atau OLM antar sekolah atau perguruan tinggi. Salah satu pemrakarsa dari sistem ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya untuk giliran saya, yakni wabah virus corona atau coronavirus disease atau COVID-19 yang telah melanda 215 negara di dunia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Untuk melawan COVID-19, pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial atau social distancing, dan menjaga jarak fisik, physical distancing, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Berbagai upaya untuk menekan mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus, khususnya Universitas Hasanuddin, yang telah menerapkan aturan pembelajaran daring. Perkuliahan dilakukan menggunakan internet, sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara online. Dosen dapat membuat bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa di mana saja dan kapan saja. Menurut Beletel, pembelajaran daring memungkinkan adanya interaksi melalui web walaupun mereka berada di tempat yang jauh dan berbeda. Keberadaan dosen dan mahasiswa yang tempatnya berbeda selama pembelajaran menghilangkan kontak fisik dan mampu mendorong munculnya perilaku social distancing. Nah, menurut Stein, melakukan social distancing sebagai solusi yang baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran daring memungkinkan mahasiswa dan dosen melaksanakan perkuliahan dari rumah masing-masing. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dan mengirim tugas yang diberikan dosen tanpa harus bertemu secara fisik di kampus. Tindakan ini bisa mengurangi timbulnya kerumunan massa di kampus, seperti yang terjadi pada perkuliahan tatap muka. WHO
merekomendasikan bahwa menjaga jarak dapat mencegah penularan COVID-19. Selain itu, pembicara 1 dan pembicara 2 sudah menekankan aspek bahwa kuliah daring menjadi salah satu pencegahan penyebaran COVID-19. Menurut Profesor Zhang Li, yang merupakan seorang profesor di Tsinghua University, kelas daring merupakan hal yang luar biasa karena para mahasiswa dapat berbicara lebih banyak dan bertanya di grup chat. Hal tersebut dapat meningkatkan komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Nah, dengan model pembelajaran daring saat ini, peserta didik merasa lebih fleksibel, efisien, hemat waktu, hemat tenaga, dan bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Selain itu, manfaat lainnya dari model pembelajaran daring ini adalah orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat siswa atau guru menjadi melek teknologi, dan mempercepat era 5.0, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, sama seperti melek teknologi, membuat siswa lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka, dan dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal, seperti yang selama ini kita alami. Nah, memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan mungkin merupakan salah satu inovasi yang bagus dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 ini yang serba canggih. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan, mampu menumbuhkan kemandirian belajar atau self-regulated learning, menyatakan bahwa pembelajaran daring lebih bersifat berpusat pada siswa atau mahasiswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar atau learning autonomy. Belajar secara daring menurut mahasiswa dapat mempersiapkan sendiri pembelajarannya, mengevaluasi, mengatur, dan secara simultan mempertahankan motivasi dalam belajar. Itu menurut Sun 2014 dan Aina 2016 yang disebutkan dalam jurnalnya. Menurut Sobron dan Bayu tahun 2019 menyatakan bahwa pembelajaran daring dapat meningkatkan minat peserta didik. Sekian dari saya kembalikan ke pembicara pertama. Baik, kesimpulan dari kelompok kami adalah wabah COVID-19 adalah jenis wabah yang tingkat penyebarannya sangat tinggi dan cepat. Dari semua pola kebiasaan sosialitas yang berubah, sistem pendidikan pun disentuh culture baru, face-to-face menuju screen-to-screen. Persoalan yang terjadi adalah sistem pendidikan berubah, namun metodologisnya masih sama. Akibat pemerintah Indonesia mulai cepat dan tanggap untuk menganjurkan warganya menerapkan social distancing atau mengisolasi diri di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka atau konvensional dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Maka dari itu, salah satu langkah yang tepat dalam situasi seperti ini adalah memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi bagi pengembangan sistem pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi, yaitu dengan model pembelajaran daring atau kepanjangannya dalam jaringan atau online learning model yang disingkat OLM. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.